Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Waqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita baca sehari semalam minimal 17 kali dalam setiap rakaat sholat. Kita sudah sama memahami artinya bahwa doa ini adalah doa agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Jangan sampai masuk pada jalan yang dimurkai. Jangan sampai juga kita melalui jalan yang sesat. Di beberapa tafsir kita kaji, kita baca bahwa jalan yang lurus itu sebagaimana di ayat lain dalam Al-Quran adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para sholihin. Wa hasuna ulaika, terusnya apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi sahabat yang pas bagaikan perjalanan Nabi Siddiqin, Syuhada, Sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sahabat atas sama perjalanan yang betul-betul istimewa. Jalan mereka itu an'amallahu 'alaihim, diberi nikmat-nikmat oleh Allah, yang artinya selama di dalam berdakwah, selama dalam perjuangan untuk berjihad fi sabilillah, selama kita ibadah, dinikmati benar oleh Nabi, oleh para siddiqin, orang-orang yang benar, jujur, tangguh, istiqomah di jalannya, dan para syuhada. Mereka itu menikmati benar perjalanan hidup yang Allah berikan, nikmat dunia dan nanti juga di negeri yang abadi. Dan yang terakhir juga, orang yang diberi nikmat itu jalan orang-orang yang soleh. Soleh artinya baiknya diakui oleh Allah karena dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Irsyad Al-Islamiyah yang tadi kita sama dengar di awal dari acara ini, di antaranya bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Tentunya berdakwah untuk mengajak seluruh umat manusia yang beriman ke jalan yang lurus ini. Jangan pada jalan yang dimurkai, yaitu jalan orang-orang Yahudi. Jangan jalan yang sesat, yaitu jalan orang-orang Nasoro. Begitulah komentar Nabi tentang 3 jalan ini. Jalan yang lurus diberi nikmat,
jalan para nabi, jalan para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Jalan yang dimurkai, jalan orang-orang Yahudi. Kenapa? Nabi menjawab, karena tahu kebenaran, tapi tak mau menjalankan. Nabi ditanya, kenapa ini orang Nasrani disebut jalan yang sesat? Karena tidak tahu, tapi suka sok tahu, lalu maju terus di jalan itu, akhirnya tersesat. Itulah amanat Nabi yang kita bisa galinya dari beberapa tafsir. Selanjutnya, kita ini kalau namanya berdakwah tentu tidak sendiri. Kita ada jamaah dan kita ada umat. Bedanya umat dan kaum sangat jauh. Kaum itu sekelompok orang saja, belum punya satu kesatuan dalam akidah, dalam ibadah, dalam menyembah Allah, beribadah kepadanya, belum. Tapi kalau umat sudah educated, sudah terbina, terbimbing dalam kesatuan, di mana umat Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mendakwahkan dinul Islam untuk keselamatan umat manusia serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita perhatikan ada ayat, coba lanjutkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kerjanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu lagi, wa tu'minuna billah. Itu Allah sudah menjadikan kita ini adalah umat. Bahkan ayat lain, ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Namanya syuhada itu saksi bagi umat-umat yang lain. Saksi bukan terdakwa. Berarti betul-betul terpercaya benar yang namanya umat. Umat itu bukan seorang, tapi sekelompok bangsa manusia yang memiliki satu kesatuan dalam akidah dan punya tujuan, yaitu menyempurnakan ibadah yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Kebahagiaan bukan milik seseorang, mesti kita ajak yang lain. Maka lahirlah dakwatul Islamiyah yang dirintis oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kekuatan dakwah ada dalam ukhuwah. Kalau bahasa Ustadz Irfannya, itu persaudaraan. Kita lihat persaudaraan di zaman Nabi sebagai contoh bahwa kita itu hidup kal jasadil wahid, harus bagaikan satu tubuh. Kalau kaki tersandung, terasa sakit, sekujur tubuh akan merasakan. Neteslah air mata, kaki dan air mata dijauhkan, tapi ada satu kesatuan. Itulah umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dipuji, diistimewakan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah umat yang dilahirkan ke jagat ini betul-betul sebaik-baik umat. Umat Nabi, umat Nasara, umat Yahudi dipuji. Umat Nabi, umat Nabi Muhammad, umat Islam, kita ini menurut Allah dalam Al-Quran termasuk umat yang paling baik karena mengemban 3 pekerjaan yang sangat mulia yang diemban juga sekarang diambil oleh organisasi yang namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah sebagai bagian program, yaitu adanya dakwah dan pendidikan. Ya karena itu ta'muruna bil ma'ruf, dakwah itu ta'muruna wa nahy munkar.
mana yang berat, ta'muruna bil ma'ruf atau tanha 'anil munkar? Berat mana? Amar ma'ruf atau nahi munkar? Nahi munkar. Dan sekarang kelihatannya itu sudah mulai ada berkurang. Menyebut ta'muruna bil ma'ruf artinya apa? Amaro memerintah, ta'muru kamu perintahkan, bil ma'ruf pada kebaikan. Tapi banyak orang menerjemahkan mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak. Kalau mengajak itu boleh iya boleh tidak. Di situ apa? Memerintah. Sholat kamu, zakat kamu, begitu memerintah. Jangan gini, ayo kita zakat. Rasanya itu sudah berkurang nilainya. Makanya aslikan saja, kembali kepada awal di zaman Nabi, bukan sembahyang tapi apa? Bukan puasa tapi apa? Saum. Bukan abdas tapi wudu, ya. Kan kita disunahkan setelah abdas ini wudu aja, lemes itu menurut Quran, ya. Halus pasrah menurut Quran, menurut hadis. Nilai umat Nabi dipuji Allah sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini karena memiliki sifat kerja, tugas, kiprahnya ya seperti apa? Amar ma'ruf nahi munkar, terus iman kepada Allah. Wujud iman mewujudkan apa? Konsep Allah dalam Quran dijabarkan oleh Nabi, dilanjutkan oleh kita. Apa tadi bilang dengan saya, tak terbayangkan katanya sekarang akan seperti ini. Perjuangan awal didirikan oleh beliau dalam suka dan duka, dalam sedih gembira. Kalau bahasa sayangnya paciwit-ciwit, paciwit-ciwit. Nah, di situ ada berapa? Di sini ya, bayangkan ketika membangun gedung-gedung ini. Alhamdulillah waktu itu saya bagian ketuanya, ya, sekretaris pusat desa, bendahara Pak Haji Malik, penasihat semua bahasan mencari bagaimana semen. Alhamdulillah saya bisa 1000 besar. Pak Haji Malik biar saya tentang bagaimana besi semua. Saya pertama kali berdakwah untuk bisa membangun Al-Irsad, alhamdulillah abang dan saya, dan di rumah besar Pak Billy Wajegama. Padahal itu paginya baru nikah, malamnya ceramah. Pak Nehem yang membawa saya waktu itu ini mempelai 86 itu. Jangan diteruskan, tanya jawab asik. Nah, Bu Haji Nur bilang ini dengan kerjasama, ini dari Allah harus dikenal oleh sekarang, sehingga kerjasama itu terus lanjutkan, sehingga pahala akan mengalir kepada seluruh pendiri yang mungkin banyak yang tidak kenal bagaimana awalnya. Abah saja bilang tidak tergambar akan seperti ini. Berapa emas sekarang yang sudah dimiliki, berapa SDM yang sudah dicetak. Ustaz Irwan tadi menyampaikan ini program-programnya Allah Akbar. Pak Haji Rahmat sudah menyampaikan seperti ini perjalanannya. Tentu saja kita harus bersabar, bersyukur. Asyukur ibadah, syukur itu adalah ibadah. Ibadah sebagai seseorang, bagian dari dakwah itu adalah melanjutkan estafeta dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diprogram dari Al-Irsad Al-Islamiyah. Kata lain, Rasulullah sudah pernah menggambarkan bahwa umat Islam itu kal bunyanil wahid. Kalau tadi seperti apa? Kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, nggak bisa dipisahkan. Jadi berarti kita jangan menyendiri. Ada pepatah bahasa Arab, hanyalah kambing-kambing yang menyendiri yang diterkam serigala. Artinya kita coba bergabung, sehingga organisasi Al-Irsad Al-Islamiyah ini betul-betul menjadi solid, kuat, karena ada satu tugas kewajiban yang diemban, yaitu berdakwah Islamiyah
baik lewat dakwah betul realisasinya atau melalui pendidikan. Ya, nanti kan yang namanya kepengurusan semuanya harus ikhlas. Lihat gedung ini, lantai ini menunjukkan kekompakan. Lantai, ada tiang, ada apa lagi di atas? Genteng atas. Dari kesemuanya tidak pernah protes itu. Saya dipijak terus kata apa? Lantai, kata gentengnya. Terus saya kepanasan, hujan sekarang, ridho. Kata dinding kemana? Saya perlu beristirahat. Berdiri terus. Ya kalau istirahat kamu berarti kan. Nah nanti jabatan apa saja, mau jadi ketua mau tidak, nggak jadi masalah. Yang penting ada kerja. Malaikat tak pernah salah di dalam mencatat amal-amal kita. Saya teringat seorang pejuang ya, yang namanya Khalid bin Walid itu keinginannya kan meninggal dalam jihad fisabilillah, tapi tidak dikabul. Nah, ketika meninggal normal biasa kan jihad fisabilillah, lalu ketika mau memandikan dihitung luka-lukanya ada berapa? Ada berapa luka sayatan kita? 99 sayatan tentang itu ya. Saya teringat ketika Umar bin Khattab melihat gagahnya Khalid bin Walid pada waktu itu, kirim surat, saudara Khalid bin Walid, sekarang kepemimpinan bukan Anda lagi, serahkan kepada sepulang. Disampaikan surat kepada Khalid bin Walid, dibaca, udah disampaikan aja. Saya tanya, berhenti tidak maju seperti semangatnya sedang berperang pada itu? Berhenti tidak? Tidak maju. Saya berjuang fisabilillah bukan karena umat, tetapi karena Allah. Maju terus. Kemenangan diraih oleh umat Islam. Setelah kumpul reda, diumumkan oleh Khalid, nih tampuk pimpinan bukan anak lagi, tapi simpulan lalu diberikan. Orang bilang, kenapa tidak dari tadi? Tidak, aku berjuang bukan karena umat, tapi karena siapa? Karena Allah. Nah, untuk berdakwatul Islamiyah, keikhlasan senantiasa mesti dimiliki. Tanpa ikhlas, satu saat mungkin sendiri yang berdakwah. Itu tidak ada tugas misalnya di sini ada, wah terpaksa maju. Nah, kita jangan berkata terpaksa, insya Allah. Sebab Allah sudah bilang, waladina jahadu fina, teruskan, lana diana usulana wa inna allaha ma'a muhsinin. Orang yang berjuang di jalan Allah ya, akan dibukakan jalan-jalan subul, bukan sabil. Kalau subul jalan-jalan tentang ekonominya dicukupi Allah, ketentraman hidupnya ada, keluarganya Allah yang ngurus. Jangan khawatir. Kalau kita untuk memajukan al-Islam dan dakwatul Islamiyah, Allah menjamin segalanya. Tidak akan kalah dengan orang-orang yang lain luar daripada dakwatul Islamiyah. Katakanlah kalau kata orang tua, orang lain makan, dai juga makanlah, ustaz juga ustazah makanlah, orang lain berpakaian lebaran sama juga lah. Artinya Allah menjamin syarat ente kerja di apa nih? Kerjanya adalah dakwatul Islam yang mengajak kepada yang lain-lain supaya mereka selamat dunia, bahagia dunia, selamat di akhirat dari azab neraka, bahagia masuk surga, bukannya dirinya, istrinya, ibu bapaknya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya. Bahkan mudah-mudahan keluarga besar di sini alisat nanti bisa bertetangga lagi di surga. Amin ya rabbal. Kemudian di dalam dakwatul Islamiyah itu, di samping kita harus kompak, ini uang itu ya ikhlaskan semua. Nabi adalah yang paling rajin silaturahmi.
Inilah pengikat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi ya. Silaturahmi itu isru man kana minal khair wa da'u man amkana minas syarr. Silaturahmi itu berhubungan kita saling kanjang sono, mungkin sekarang daring atau tatap muka, mengembangkan yang baik-baik, kemudian menahan yang tidak baik. Dengan kata lain, isi dari silaturahmi itu mesti amar ma'ruf nahi munkar. Semakin banyak yang kita dekati, semakin jadi saksi bagi kita, semakin kemungkinan tidak akan kita berbuat tidak baik. Kenapa banyak saksi? Nah, di sini kalau semuanya sudah memiliki posisi ini, maka insya Allah kekompakan di antara semua yang dakwah, semua asatid akan terasa. Kalau jasa mesti tertanam dalam lubuk hati kita. Dakwah tak bisa sendiri. Untuk mewujudkan konsep Allah dan Nabi tak bisa sendiri. Lihat saja tadi Ustaz Irfan mengumumkan untuk bela Palestina, membela mereka-mereka, mengamankan Al-Aqsa, kumpul 52 atau 53 juta kali itu, ya. Pokoknya 50 lebih. Seorang bukan, bisa seorang. Akan tetapi yang lain tidak kebagian jalan ke surga. Maka bareng-bareng semua. Ada yang 100, ada 1 juta, 5 juta, berapa saja Allah tidak pernah melihat. Nah, ini artinya ukhuwah terasa, terpanggil satu tubuh, tersandung kaki, menetes air mata. Kal jasadil wahid. Kalau belum sampai tersentuh hati untuk membela, masya Allah, seperti apa diri kita? Coba lihat anak-anak yang ketika ayahnya itu meninggal mengejar-ngejar ayah, abi. Kemudian ibu-ibu yang melihat anak-anaknya berkelimpangan. Hanya orang-orang Palestina begitu tabah sampai mengatakan satu sudah gugur sebagai seorang syahid, masih ada berapa anak saya mereka relakan benar demi untuk membela Islam. Al-Aqsa harus diselamatkan karena di situ ada kaitannya dengan siapapun yang ada di sini. Artinya kita jangan hanya menonton berita. Kita kemarin sudah mencoba untuk membantu dalam bentuk materi, bantuan dananya, dan jangan lupa bantuan doanya agar diberikan kesabaran, ketangguhan, kemenangan. Dan Allah kemarin kita lihat di TV, Allah berikan kemenangan jauh di luar dugaan, yang akhirnya mereka lebih banyak mencurahkan air mata orang-orang Israel karena gempuran roket-roket yang dapat kita lihat. Kita yang ada di sini, mari nanti kita berdoa. Mudah-mudahan yang ada saudara kita di sana mewakili kita. Sebagian dana kita sudah berikan. Kita tak bisa berpangku tangan hanya tidur nyenyak sementara saudara kita mengalami begitu penderitaan. Kalau kemarin dirame-rame hanya beberapa hari, jangan dianggap baru kemarin. Itu sudah semenjak awal. Kita bisa melihat di YouTube, di medsos, asal datang pun waktu 7 mengungsi. Karena penderitaan dari opak di Eropa sudah tidak diterima, di Jerman sudah tidak diterima, di mana-mana diterima. Akhirnya kebaikan saudara kita orang Palestina mempersiapkan, tetapi mestinya bersyukur, malah mau membawa habis, mau merebut Palestina. Palestina itu mereka tanahnya. Dan kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid umat Islam. Sehingga kita ada keterkaitan, tidak bisa kita terpisah dari mereka. Ada satu semacam dalam hati bahwa itu saudara kita mesti kita bantu. Doanya, hak milik kita sebagai harta ke sana siang dan malam, pagi dan petang. Jangan merasa tidur nyenyak. Oleh karena itu, bagi kita semua tentu saja sekali lagi program Al-Izhar Dakwatul Islamiyah tidak akan bisa dikerjakan sendiri. Walaupun bisa, tentu dalam jangka waktu yang lama, tentu tidak akan semeriah, sekompak seperti di zaman Nabi. Maka hendaklah kuatkan ukhuwah,
persaudaraan kita, sehingga merasa bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Bapak yang mukmin itu bersaudara. Saya beri contoh agar terketuk hati seperti apa persaudaraan di zaman Nabi. Yang pertama, mari kita lihat waktu Abu Bakar memasak daging kambing, dan pada waktu itu kepalanya diberikan kepada tetangga. Kata Abu Bakar, mungkin kita enak-enak makan daging, tetangga kita kepada anak disuruh coba berikan. Ketika yang memakan satu keluarga, oh kita juga ada tetangga, jangan-jangan hanya kita yang enak, berikan lagi situ. Bayangkan Pak, akhirnya berkeliling satu kepala kambing, datang lagi ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, datang lagi ke sini. Hebat sekali, itu ukhuwah. Jadi kalau kita ini makan enak, jangan mikir juga nih tetangga. Contoh kedua, ketika ada hijrah dari Makkah ke Madinah, kami tampilkan contoh agar tidak banyak mengulas. Cukup contoh tayangan di zaman Nabi. Kalau ada film saat itu gampang dakwahnya. Sekarang harus bisa dai itu menyampaikan berbagai persoalan, karena tidak ada film zaman Nabi, yang ada kisah. Kita mesti mengulas dengan sebaik-baiknya sebagaimana apa ada di zaman Nabi. Saat itu hijrahlah. Setelah hijrah ada dalam Al-Quran, janganlah engkau untuk tetap bersama keluarga. Apabila mereka tidak mau dalam Islam, tinggalkanlah. Maka ada yang istrinya tidak mau hijrah, suaminya kemudian berangkat. Ada yang hartanya banyak, kemudian ditinggalkan. Kemudian ada juga yang hijrahnya karena Ummu Qais. Ada gadis cantik, dia gembira ikut hijrah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena Ummu Qais itu. Ya ada saja yang kayak gitulah. Tapi kebanyakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya di Madinah kan orang baru. Perjalanan Madinah sekarang enak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan perjalanan umroh atau haji, itu hanya ditempuh dengan 4 jam, ya, 4 jam ya, yang agak lembut dikit lah. Nah, kemudian kalau lambat 5 atau 6 jam. Kalau zaman dulu pakai kuda, pakai unta, berapa lama? Ketika datang, istri tertinggal karena tidak mau masuk Islam, tidak mau hijrah. Harta kekayaan tertinggal juga, berarti hidup nol lagi. Lihat persaudaraannya, kata Nabi, aku muafatkan kamu. Muafatkan itu persaudaraan, dibukuahkan. Abu Bakar, kamu dengan ini, kamu dengan ini, kamu dengan ini. Artinya orang yang bisa 1-2 hari menjamin makan minum. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Kemudian berbisnis dia sampai jadi orang kaya lagi, dan kemudian bisa lagi untuk berzakat, infak, sedekah. Kemudian yang ada istrinya tertinggal, orang Madinah menawarkan, Rasul, istri saya ini lebih dari 1. Barangkali yang tertinggal istrinya, boleh pilih istri saya yang mana. Coba keikhlasan seperti itu. Padahal mencari istri itu tidak mudah kan? Kitanya mau, itunya mau. Nah, tetapi begitu ukhuwah. Kalau misalnya jongkok dibagi, kelihatan masih bisa masuk akal, Bu. Bapak saudara, tapi sudah mulai masalah keluarga juga, karena cintanya ini saudara kita sama seiman. Kalau mau silakan pilih yang mana. Orang Makkah, orang yang punya etika. Sungguh pun kita lari mana toko, mana jongkok. Terima kasih atas sambutannya. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Tidak semua mau menerima. Tidak mau, tidak enak memang menerima seperti itu tanpa kerja. Ditawari sang istrinya mengatakan, baik, terima kasih. Semoga Allah berikan jodoh dari upaya kami. Tidak semudah untuk menerima. Lain kalau orang yang belum dididik oleh Nabi, oh yang mana jodoh yang ini yang sini, mana istri yang itu pilih, bisa begitu. Ini terdidik istimewa, etika tertanam. Itulah namanya akhlakul karimah, tertanam dalam diri Nabi. Tidak lewat perguruan tinggi kan, tidak ada profesor itu tidak, tapi di situ sudah ada dalam diri etika, akhlakul karimah, akhlak seorang muslim. Kemudian setelah itu Rasulullah memberitahukan,
silahkan kalian bersaudara. Dibangunlah di situ masjid tempat pembinaan. Di sini masjid tempat pembinaan awal. Entah berapa juta dulu abang membangun ini. Dulu saya bertanya, kenapa? Gak tahu ya, ayah manusia. Wah, ternyata sekarang Pak masih kurang ini, harus ditambahkan lagi. Nah, dulu ketika berdiri kita tergambar akan strategi ya, Pak Jino ya. Nah, kemudian juga ada sama tahu di awal apa itu. Yang terakhir, Ibu Bapak, asatidah, para pengurus dan semua jajaran yang berkiprah, yang sangat istimewa, adanya di Al-Irsyad mengambil bagian Rasulullah SAW. Ada satu ayat yang menggelitik di hati kita. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Allah berfirman, umat manusia, mana lagi yang paling baik melebihi orang yang mengajak kepada Allah dalam dakwah, kalau dia amalkan lebih dahulu, lalu dia merasakan satu bangga bahwa aku seorang muslim. Seperti itu berarti dakwah itu posisi yang sangat istimewa. Dalam hadis lain Rasul pernah menyampaikan bahwa paman akhadahu faqad akhada bihadin wa afirin. Siapa yang mengambil porsi ulama sebagai pelanjut warasatul anbiya, ya, sebagai pelanjut dari perjuangan Nabi, faqad akhada bihadin wa afirin. Wafir itu kasihin, bagaikan dia sudah mengambil bagian terbesar dan dia dekat dengan Nabi kelak ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, hendaklah di jalan yang lurus. Setelah di jalan yang lurus, tinggalkan dua jalan yang selalu menghadang, karena inilah yang akan bisa menghadang. Dalam ayat sudah diingatkan oleh Allah, walan tardo angkal walan nasr wa hatta tatabi'a illa takum. Dan kemudian yang ketiga, percaya diri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian tanhauna munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Ditambah satu lagi, beriman kepada Allah. Yakini itu semua. Kemudian selanjutnya, jangan lupa bahwa sebagai seorang yang berukhuwah Islamiyah bagaikan satu tubuh, kaki tersandung sampai menetes air mata, itu baru merasa bahwa kita bagian dari yang lain. Dan bagaikan satu bangunan, kalau satu dan lain tidak merasa aku lebih penting, semua penting, satu dan lain ya sudu ba'duhum ba'dun, saling mendukung, saling kompak. Jangan merasakan aku yang lebih hebat, tetapi inilah dakwah Islamiyah yang dikembangkan, baik dengan langsung dakwahnya atau dengan lewat pendidikan. Oleh karena kita merasa bersaudara, memang saudara, Allah yang beritahukan ada saudara kita yang betul-betul kehilangan rumah, ada yang kehilangan kantornya. Bukan hanya rumah, kantor, dan harta bendanya yang rusak dengan kezaliman orang-orang Yahudi Israel, maka sudah pasti berkewajiban kita untuk mendoakan mereka. Di samping kita ini tidak membiarkan mereka dalam kondisi yang seperti itu, kita bantu dengan harta kekayaan sebagian kita. Alhamdulillah sebagian sudah kita ke sana. Jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan esok lusa mungkin karena kebutuhan, mungkin pengobatannya, bangun lagi rumahnya, kesehatannya, kemudian apa-apa lain kebutuhan hidup untuk ibadahnya. Semoga Al-Aqsa akan senantiasa berjaya. Nabi sampai mengatakan, kalau kau berpergian kemana-mana, silakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Itu bagian daripada perjalanan umat ini. Oleh karena itu, baik kita, hendaklah kita turut benar-benar untuk membela, mendoakan, dan apa yang dapat kita lakukan, hendaklah kita lakukan. Al-Aqsa adalah masjid umat Islam seluruh dunia. Dan kemudian tanah Palestina bukan berebut, akan tetapi Palestina memang mau mengambil haknya itu, ya, karena itu adalah hak Palestina. Dan kita berdoa juga semoga Palestina benar-benar merdeka dalam arti sebenar-benar merdeka. Kita juga tidak merdeka dulu, yang duluan meng-ACC dari luar negeri adalah bangsa Palestina.
Haji Abu Salim ketika minta juga bantuan di seluruh negeri oleh mufti dari Palestina, sama-sama berkeliling kemana-mana supaya sama-sama meng-ACC, karena satu negara diakui, pertama ada pemerintah, ada negaranya, diakui oleh negara lain, ya, dan itu diantaranya. Mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga doa ini dikabulnya. Pertama adalah doa untuk Al-Ihsan sebagai tempat kita berkiprah, sebagai dakwah atau tempat untuk berdakwah Islamiyah, pendidikan membina umat sehingga benar-benar dapat mencelup ya sifat Allah, celupan Allah yang tak pernah luntur sampai akhir zaman. Dan keduanya doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Marilah karena ini sejenak dan khusyuk dengan hati, semoga doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan dalam acara Haflatul Id dari Al-Ihsan Al-Islamiyah. Semua jajaran ada di tempat ini, semua sakit, para dai, para pendiri, dan semua hadirin dari semua yang kami undang, ormas-ormas Islam, kemudian DKM dan manapun yang sempat kami kenali kami undang. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon doa agar Engkau kabulkan sekarang juga. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Berikanlah pada kami petunjuk selalu ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat. Jauhkan kami dari jalan yang Kau murkai, jalannya yang budi. Jauhkan kami dari jalan yang sesat, jalan yang nasor. Hanya kami menginginkan merintis jalan sebagaimana contoh para nabi, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para sholihin. Kabulkan ya Allah dalam merintis jalan ini. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami mempunyai keluarga, bangun kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah bersama di Al-Ihsan Al-Islamiyah. Bangunkan umat yang kokoh kuat, tanamkan ke lubuk hati kami kesabaran, berikan kepada kami ketabahan, berikan kepada kami kekompakan, satukan hati kami untuk dakwah Islamiyah sehingga kami benar-benar memiliki kemampuan yang kuat untuk senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar yang diemban oleh kami. Ya Allah, beri pertolongan kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafirin, yang zalimin, yang munafikin, yang semuanya adalah senantiasa merongrong dalam dakwatul Islamiyah. Ya Allah ya Tuhan kami, di negeri lain yang saudara kami nun di sana di Palestina, bukan siapa-siapa, mereka adalah saudara kami yang sama beriman. Semoga Kau berikan ketabahan, kesabaran, kekokohan, keteguhan dalam imannya, dalam senantiasa membela Al-Aqsa sebagai masjid umat Islam seluruh dunia. Peninggalan dari zaman dulu itu semoga bisa terpelihara. Berikan kemampuan, kekuatan, dan hancurkan mereka-mereka orang yang zalim, yang senantiasa